Semua, hari ini kita akan belajar homogenitas dan uji normalitas. Sebenarnya apa fungsi dari uji normalitas itu? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan caranya yaitu chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan Shapiro-Wilk. Metode chi-square merupakan distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Adapun syarat metode chi-square yaitu cocok untuk data dengan banyaknya angka n lebih besar dari 30, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z yang dapat dihitung dengan luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Adapun persyaratannya yaitu data berskala interval atau ratio, data tunggal atau dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dapat untuk n besar maupun n kecil. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun hanya pada signifikansi yang berbeda. Adapun persyaratannya yaitu data berskala interval atau ratio, data tunggal atau dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dapat untuk n besar maupun n kecil. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat hitung luasan kurva normal. Adapun persyaratannya yaitu data berskala interval atau ratio, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, data dari sampel random. Uji homogenitas adalah syarat uji statistik inferensial parametrik. Teknik pengujiannya diantara lain yaitu uji Hartley dan Bartlett. Uji Hartley, adapun rumusnya sebagai berikut, yaitu adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut. Uji Bartlett, untuk melakukan pengujian ini kita misalkan sampel berukuran N1, N2 sampai dengan NK. Adapun tabel penolong uji Bartlett yaitu dapat kita lihat di bawah ini. Dengan taraf nyata alfa, hipotesis ditolak jika X kuadrat lebih besar daripada X kuadrat alfa, di mana X kuadrat alfa didapat dari daftar distribusi Chi kuadrat dengan DB sama dengan K kurang 1. Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Stella Regina Hutahayan, NIM A1C221091 dari R002 Pendidikan Matematika. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah statistik inferensial, yaitu saya akan mengerjakan atau membahas tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Baik, di sini saya akan memulai share screen. Baiklah, di sini sudah ada uji homogenitas, yaitu soal dari data nilai R002 dan R003 Pendidikan Matematika. Baik, R002 di sini saya misalkan dengan X dan R003 dengan Y. Baik, di sini sudah diketahui bahwa taraf nyatanya sama dengan 5% atau 0,05, jika pembilang sama dengan 9, dan jika penyebut sama dengan 9. Untuk mencari F tabel ini didapat 3,18, yaitu dari tabel distribusi frekuensi yang nilainya 3,179 yang kita bulatkan menjadi 3,18. Baik, di sini untuk mencari X kuadrat yaitu dengan cara X sama dengan nilai X dikali yaitu dengan bintang, dan kita klik kembali X dan enter. Baik, dapat nilainya 1600. Dilakukan cara yang sama dengan
pada data 2 sampai 10. Namun, ada cara yang mudah, yaitu tinggal kita tarik sampai ke bawah dan kita lepas. Akan otomatis terisi. Cara yang sama dilakukan untuk mencari Y kuadrat, yaitu sama dengan nilai Y dikali atau bintang dengan nilai Y tersebut. Enter. Didapat hasilnya, dan kita lakukan cara yang sama, yaitu kita tarik ke bawah sampai ke data yang 10. Oke, sudah kita cari, sudah kita dapat nilainya. Kemudian kita akan mencari jumlah dari X dan Y dan seterusnya, yaitu sama dengan sum, rumusnya yaitu sum buka kurung nilai X ini kita tarik ke bawah sampai ke data 10 dan kita tutup kurung, enter. Oke, dapat nilainya. Cara yang sama dapat kita lakukan untuk penjumlahannya ini, yaitu kita tarik, kalau tadi ke bawah, ini kita tarik ke samping, karena rumus yang dilakukan untuk mencari jumlah Y, X kuadrat dan Y kuadrat itu sama. Jadi tinggal kita ini tinggal kita tarik ke samping dan sudah ada datanya. Baik, untuk mencari standar deviasi, ini rumusnya yaitu sama dengan SPDEF buka kurung nilai X ditarik sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Untuk cara mencari Y juga seperti itu, rumusnya sama dengan SPDEF buka kurung nilai Y kita tarik sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Oke. Nah, untuk mencari F hitung ini telah kita ketahui bahwa untuk mencari F hitung adalah dilihat dari standar deviasi F, X dan Y. Bahwa kita ketahui nilai X standar deviasinya yaitu lebih besar daripada standar deviasi nilai Y. Nah, artinya untuk mencari F hitung yaitu sama dengan nilai yang besar itu dibagi dengan nilai yang kecil, yaitu kita klik X dibagi dengan tanda miring, garis miring, dibagi dengan nilai Y, enter. Oke, begitu. Jadi, untuk menentukan uji homogenitas ini homogen atau tidak, yaitu jika F tabel itu lebih besar dan F hitung itu lebih kecil, akan bersifat homogen. Begitu sebaliknya, apabila F tabel lebih kecil daripada F hitung, itu bersifat tidak homogen. Seperti yang kita ketahui, bahwa apa yang telah saya kerjakan yaitu F tabel sama dengan 3,18 itu lebih besar daripada F hitung yaitu 1,97, yang berarti apa yang saya kerjakan ini bersifat homogen. Baik, sekian dari saya untuk uji homogenitas. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya ucapkan mohon maaf. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Regina Hutayan, NIM A1C221091 dari R002 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang uji normalitas. Sebelumnya, untuk lebih lanjutnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini telah disajikan uji normalitas, yaitu uji yang saya akan gunakan adalah uji Lillier-Force. Berdasarkan data ujian R002 dari 12 mahasiswa didapat data sebagai berikut, yaitu terdapat data mentah dan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan untuk menguji uji normalitas ini yaitu menentukan nilai rata-ratanya, yaitu menggunakan rumus sama dengan average buka kurung nilai XI
ditarik ke bawah hingga ke data yang 12, tutup kurung, enter. Untuk standar deviasi rumusnya yaitu sama dengan STDF buka kurung X1 XI hingga ke data yang 12, tutup kurung, enter. Setelah mendapat nilai rata-rata X dan standar deviasi, kita bisa mencari nilai Z sama dengan XI kurang X per standar deviasi, yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung nilai X dikurang standar deviasi rata-rata, tutup kurung banding standar deviasi, enter. Oke, dapat nilainya. Nah, pada saat seperti ini kita tidak bisa menarik secara langsung karena akan bernilai seperti ini. Jadi ada baiknya rumus yang ini kita tambahkan dengan dolar, karena dengan simbol tersebut dapat kita cari secara langsung, yaitu dengan shift 4. Begitu dengan C26 shift 4. Oke, dapat nilainya sama, sehingga bisa kita tarik secara langsung ke bawah hingga ke data 12. Oke. Jadi bisa otomatis terisi semua dengan benar karena telah kita tambahkan nilai dolar tadi. Nah, untuk mencari FX ini bisa kita lihat di data distribusi normal yang telah saya sajikan di samping ini, yaitu dengan nilai min 1,50 ini kita kecilkan menjadi 2 angka di belakang koma, yaitu seperti ini. Oke, jadi seperti ini, sehingga kita dapat mencari pada tabel distribusi normal dengan baik dan benar dan tidak kesulitan. Nilai min 1,51 pada distribusi normal yaitu 0,0655. Baik, telah kita dapat dari tabel distribusi normal yaitu nilai yang tertera pada fx. Nah, untuk mencari xx ini adalah sama dengan A1, A12, karena data kita ada bernilai 12, yaitu dibagi dengan 12. Oke, sama dengan dapat kita tarik ke bawah secara langsung hingga ke data yang 12. Nah nih. Nah, oke. Baik. Berikutnya kita akan mencari nilai mutlak fx kurang xx nilai mutlak, yaitu dengan rumus sama dengan ABS buka kurung nilai fx dikurang xsx nih, tutup kurung, enter. Oke, begitu seterusnya bisa kita tarik hingga ke bawah. Oke, baiklah. Jadi dapat kita ketahui di sini nilai yang terbesar yaitu ini, (0,093867), yang berarti L hitung itu lebih besar daripada L tabel 0,42, yang berarti H0 ditolak dan HA diterima.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.